Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kelimpahan serta keberkahan di dalam mengamalkan segala cita-cita yang ada. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu untuk mengembalikan daripada amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa mengembalikan itu? Tentunya melalui nurnya itu, karena nurnya itulah yang menjadi ruh kita. Jadi jangan merasa kita yang hidup, jangan merasa kita yang melihat, yang 7 sifat di diri. Qudroh artinya kuasa, iroda artinya berkendak, ilmu tahu, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berkata-kata. Itu ruh yang ada di diri kita. Maka ruh itu tiada lain daripada nur. Nur itu rahasia daripada Tuhan. Berarti sifat yang ada pada diri kita, nyawa yang ada pada diri kita, itu sifatnya Allah. Jauhkah Allah? Jauhkah? Kemana menghadap mencari? Kira-kira Allahu Rabbana. Jadi jangan kita akui kita kesana kemari siang dan malam, pagi dan sore dan sebagainya, kita selalu mengakui daripada sifat-sifat kita. Padahal Qudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu kecuali itu wahyu, kalam Allah, kalam Tuhan. Jadi Tuhan yang berkata-kata, yang sebenarnya, Allah yang berkata-kata yang sebenarnya, bukanlah Nabi Muhammad SAW, bukanlah Nabi Musa alaihi salam, bukan. Ini secara hakikat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah Nabi SAW itu berkata-kata kecuali dengan wahyu, dengan kalam Allah. Bukan berarti Allah pergi kepada Nabi Muhammad, Allah pergi kepada Nabi Musa, tidak. Tapi sirnya, rahasianya bertajalli kepada tiap-tiap batang tubuh yang ada. Maka apa-apa yang menyerupakan sebenarnya tentang Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasa-rasa, tapi bisa dinyatakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Kalau ruh itu bisa dirasa. Ruh itu bisa dirasa. Memang tak berupa ketika ruh itu belum masuk atau belum nasab kepada di dalam, belum nasab. Tapi ketika dia nasab masuk ke dalam batang tubuh itu, maka ruhani itu berupa seperti batang tubuh kita. Tidak ada yang lain, hadirin semuanya. Jadi rupanya itu mirip dengan batang tubuh kita. Maka terdapat contoh yang baik untuk diikuti. Yaitu bertemu dengan Allah itu, contohnya sempurnanya adalah mencontohi Rasulullah. Mencintai Allah itu cintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Maka dari sejak masa dahulu kala, semua daripada sahabat, semua daripada wali-wali Allah itu senantiasa untuk mengikuti iktibar kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini adalah tajalli mazhar sempurnanya Allah Ta'ala. Maka tidaklah Nabi SAW itu seperti apa yang disangka-sangkakan fitnah-fitnah atas beliau. Maka siapa yang ingin ma'rifatnya semakin sempurna, semakin kamil, ikutilah baginda Nabi SAW. Semakin dekat kepada baginda Nabi SAW, tata caranya, ahlaknya,
kemudian adabnya, maka semakin dekat dengan Nabi SAW, maka semakin kencang, semakin bagus ma'rifat. Tetapi semakin jauh daripada Nabi SAW, maka semakin jauh juga ma'rifat dia. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, fikih itu jangan fikih-fikih terus, jangan juga hakikat terus, iman tauhid terus, jangan juga tasawuf terus, jangan juga ma'rifat terus. Jadi fikih, tauhid, tasawuf, ma'rifat, iman, Islam, ihsan, ma'rifat, syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat. Ini empat jalan. Maka hadirin semulakan, tatkala baginda Nabi SAW di dalam kandungan beliau Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, sungguh terasa singkat merasakan bagaimana bahagianya rumah tangga daripada ayahanda, bunda daripada bapak dan ibunya Nabi SAW. Padahal apa? Tatkala itu Sayyidah Aminah masih mengandung Rasulullah. Nabi umur 2 bulan sudah yatim, Pak. Sudah yatim. Ada juga luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW itulah akhlaknya, adabnya yang patut diteladani oleh umat-umat yang mengaku umatnya Rasulullah. Jangan kita mengaku umat Rasulullah kalau kita tidak ikut daripada adab dan akhlaknya Rasulullah. Ya meskipun kita tidak seperti beliau, jauh lah, tidak mungkin lah, jauh sekali. Meskipun jauh daripada adab kita, akhlak kita, yang penting ada niat untuk ittiba, niat untuk mengikuti cara baginda Nabi SAW. Karena semua para wali, semua para sahabat wali itu, ulama itu semua ikut kepada Nabi SAW. Maka itulah hadirin semulakan, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah sebenarnya itu ada pada kekasihnya yang paling dicintai. Siapa kekasihnya yang paling dicintai? Itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad yang sempurna tajallinya? Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bin Sayyid Abdullah, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah. Inilah tajalli yang sempurna untuk menjadi apa? Suri tauladan bagi kita. Tapi ini berbeda jalan ya, berbeda thariqah, beda jalan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Tapi kalau kita yang mengaku umatnya baginda Nabi, jangan pernah mengatakan diri kita itu ma'rifat baru tidak ikut baginda Nabi SAW. Baru kita meninggalkan daripada fikih, kita meninggalkan daripada tasawuf, kita meninggalkan daripada akidah. Meskipun kita belum mampu untuk melakukan fikih, belum mampu melakukan tasawuf, jangan nafikan. Jadi siapapun orangnya di muka bumi ini, wajar-wajar saja ketika itu ada ujian. Kelihatannya ada ujian, tapi itu sebenarnya kenikmatan. Itu lihatlah Sayyidah Aminah, pemimpin umat soleha, wanita soleha, tapi tetap juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Satu, dunia ini tempat ujian. Yang taatkah, yang tidakkah, tetap melewati ujian. Mustahil kita terlewati daripada ujian. Mustahil, Pak. Mau kemana, Pak? Mau kemana? Alam apa? Mau ke alam sebelah? Alam sebelah? Ya pokoknya yang namanya di alam dunia ini pasti ya ada saja namanya ujian. Maka siapa yang lebih baik amalannya, bukan yang lebih banyak amalannya, tapi yang lebih bagus amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih bagus amalannya, bukan yang paling banyak,
yang paling bagus, yang paling bagus. Kemudian yang kedua, menyatakan apakah betul-betul kita ini memandang kepada makhluk atau kepada Allah. Apakah kita kuat untuk menyatakan keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, baru tidak diuji. Ini secara syariat ya, secara ma'rifat tuh tidak ada sebenarnya ujian tuh. Nikmat semua sebenarnya itu. Cuma memang secara syariat ada namanya syariat, ada namanya hakikat. Seperti itulah, macam-macam lah. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita semua tuh harus mengikuti ulama-ulama Rasulul Anbiya. Al-warasatul Anbiya itu ikut sama siapa? Ikut tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ikut sama siapa? Ikut sama tabi'in. Tabi'in ikut sama siapa? Sahabat. Sahabat ikut sama siapa? Baginda Nabi SAW. Maka inilah jalan-jalan yang lurus secara syariat, secara thariqah, secara hakikat, secara ma'rifat. Jadi kalau kita tidak ikut daripada beliau-beliau ini, rugi kita. Rugi, karena kenapa? Mereka-mereka ini sudah melewati jalan-jalan yang berbatu, jalan-jalan yang naik turun, berlika-liku, yang terjal, yang licin dan sebagainya. Beliau-beliau sudah membersihkan jalan-jalan itu. Tinggal kita ikuti saja. Tidak kita lagi melintas alam. Tidak melintas alam, akhirnya tidak tahu tersesatkah tidak. Wallahu alam bisawab. Dan tidak ada yang mentahkik kita tersesatnya apa tidaknya di dalam hutan, di dalam perjalanan tersebut. Apalagi ketika kita tidak mentahkik, kita merasa paling benar, merasa paling tua, merasa paling banyak ilmu, merasa paling hebat, merasa paling wow gitu. Tidak mentahkiknya kepada orang-orang yang alim dalam bidangnya, dalam syariatnya, dalam hakikatnya ya Allah Ta'ala juga. Itu ada ego-ego spiritual, ego-ego spiritual. Jadi di mana keegoan itulah yang mengatasnamakan keakuan diri. Inilah yang mengganggu kita semua di dalam perjalanan-perjalanan spiritual. Maka para pejalan-pejalan spiritual, para pelaku-pelaku spiritual ini perlunya bimbingan lebih dahulu, lebih mantapnya. Kalau tidak mau bimbingan, tidak usah. Tidak ada paksaan kok. Mau bimbingan kah, mau tidak kah? Yang membimbing juga harus punya bimbingan dulu. Yang lebih dahulunya kemana? Bimbingannya dari mana? Kalau orang bilang, oh saya secara hakikat, oke. Ada memang langsung dibimbing jalur jazbah dia. Tapi jalur jazbah ini tidak boleh mengajar sebenarnya. Memang begitu peraturannya di dalam ilmu tasawuf sebenarnya. Tapi kalau mau mengajar silakan saja. Karena dia ini orang-orang Jabariyah yang mengatakan semua hakikatnya adalah Allah. Jadi tidak lagi mengikuti tata tertib manusia, aturan-aturan yang ada di dalam ilmu-ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu akidah. Terserah saja, boleh mau diambilkah, mau tidakkah, silakan saja, tidak jadi masalah. Maka hadirin semulakan, bagaimana di dalam perjalanan-perjalanan ini betul-betul mengamalkan daripada keempat bidang-bidangnya, betul-betul mentawajuhkan, mentahkik ya, orang-orang yang alim di bidangnya, syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, ma'rifat. Maka itu tadi ikuti yang sebaik-baik manusia, Nabi SAW. Maka kata riwayat-riwayat yang ada, kata riwayat-riwayat yang ada, ketika engkau punya nama, namakan dengan nama Muhammad. Namanya itu loh yang merinding. Namanya Muhammad ini nama Muhammad ini yang terpuji, subhanallah. Nama inilah nama juga yang dipakai oleh Allah, Nur Muhammad. Nama para kekasihnya, Nur Muhammad. Maka hadirin semulakan, bagaimana orang-orang yang mengikut ittiba kepada Nabi SAW. Bacalah kisah-kisahnya beliau secara syariatnya, luar biasa.
Bahkan beliau itu tidak keluar daripada rahim ibunya. Bukan berarti disesar, tidak seperti kita ada yang disesar, enggak. Antara pusar dengan kemaluan di atas, beliau keluar dari situ. Beliau tidak keluar dari kelamin. Tapi alhamdulillah hampir mirip-mirip sesar, bukan mirip tapi hampir caranya dari perutnya, bukan dari sini. Bukan dari kemaluan, tapi dari perut. Bukan dibelah seperti itu, seperti sesar, tidak, agak beda, langsung keluar. Maka hadirin semua, bagaimana empat ininya perlulah kita pegang. Perbaiki juga syariat pelan-pelan. Thariqahnya juga, amalan-amalan hatinya jangan ditinggal. Zikir-zikirnya, salawatnya untuk menenangkan hati, menenangkan kalbu, jangan ditinggal. Hakikatnya, tauhidnya jangan ditinggal. Tetap saja selalu membahas, selalu membicarakan tentang sifat 20, tentang iman, tentang zat, sifat, itu aja terus. Dibicarakan, maka menancap ke dalam kalbu kita. Ini sesuatu yang dibicarakan. Ketika kita membicarakan setiap hari dunia, pekerjaan, buah-buahan dan sebagainya, maka itu yang akan nanti datang di dalam pikiran kita dan perasaan kita, timbul dengan sendirinya. Ikan, kambing. Begitu takutnya ketika sudah terbiasa seperti itu. Menjelang ajal disuruh talqin la ilaha illallah, dia bilang kambing. Dia bilang uang. Dia bilang janda pirang. Nah, karena itu yang terus dibahas. Itu yang tiap hari kita bahas. Boleh bercanda seperti apa, tapi di dalam kesadaran yang pernah dipelajari, yang pernah kita leburkan pikiran kita, perasaan kita diam sediam-diamnya, melebur kepada zat mutlak yang maha. Maka kembali lagi tadi, hadirin semua, bagaimana selalu prasangka baik dan selalu musyahadahkan anak keturunan kita juga. Jangan pernah pandang anak kita, jangan pernah pandang dalam sirtu anak kita, tapi pandanglah semua. Lihatlah dalam pandangan adalah Nur Muhammad. Lihatlah segala semuanya adalah Nur Muhammad. Ini melihat orang Nur Muhammad, melihat hewan Nur Muhammad, melihat apapun Nur Muhammad. Mau makan Nur Muhammad, mau mandi Nur Muhammad. Masyarakat terus sampai betul-betul fana di situ. Jadi kalau sudah fana, tinggal menjaga kekefanaan itu sampai hingga bako billah, hingga kekal fananya 24 jam. Maka hadirin semua, bukan berarti kita itu hanya bernama Muhammad, hanya bernama Ahmad, tapi tidak mengikuti daripada apa-apa yang telah dinamakan seperti nama kita. Misal, jadi nama itu juga penting. Nama itu penting. Nama itu berpengaruh juga. Kalau di dalam sisi ilmu syariat, kalau namanya dia Rahmat, misal, kalau dia belum mengenal dirinya, ya, belum mengenal jati diri sebenar-benar diri, maka dia itu kebalikan daripada arti namanya. Dia akan menjadi seperti itu. Misalnya rahmat, kasih sayang, berarti kebalikannya rahmat itu apa? Kebalikannya kasih sayang itu apa? Kejam, bengis. Jadi ketika si Rahmat ini yang bernama Rahmat belum menemukan jati dirinya, maka dia itu kejam, dia itu tidak bagus orangnya lah, pokoknya tidak berkasih sayang. Nah, tetapi ketika dia sudah menemukan jati dirinya, maka dia pasti berkasih sayang. Kalau sudah menemukan jati dirinya itu bukan dirinya, tapi diri sebenar-benar diri. Itulah Maha Guru. Maka selalulah senantiasa, nah, meskipun bukan bulan Maulid, berselawat secara syariatnya ke beliau, tapi secara hakikatnya ke diri. Karena beliau hakikatnya juga tidak ada. Semua makhluk itu tidak ada. Beliau kan makhluk. Semua makhluk, Nabi semua makhluk dalam pandangan. Tapi makhluk bukan yang makhluk sembarangan.
manusia tapi bukan manusia biasa begitu. Semua apa-apa yang ada itu makhluk. Nah, tapi itu dalam konteks pandangan syariat. Ketika dalam pandangan hakikat tunggal, maka itulah yang sebenar-benarnya. Siapa yang sebenar-benarnya? Diri sebenar-benarnya. Itu zat mutlak Allah. Maka hadirin sekalian, bagaimana kita semua dalam mempelajari ilmu ma'rifat itu senantiasa memesrakan syariatnya, thariqahnya, hakikatnya ma'rifat. Jangan juga kita selalu saling berpecah belah. Berfikirlah, bertasawuflah, berakidahlah, berma'rifatlah. Pakailah semuanya, pelan-pelan saja. Kalau tidak bisa menguasai semua ilmu fikih, tidak perlu juga, tidak wajib juga menguasai semuanya. Yang fardu ain saja. Seperti rukun 13 apa, rukun iman nah hafal dulu, rukun Islam nah hafal tidak kita ini. Apa kita lupa bahwa ketika ditanya rukun iman, rukun Islam sudah lupa. Jadi ketika ada aliran-aliran besok yang menyimpang, yang mengaku daripada umat Rasulullah, bisa kita tahu. Bukan kita salahkan, bukan kita salah-salahkan, tapi yang mengaku umat Rasulullah, yang penting dia rukun imannya 6 benar, rukun Islamnya benar, tidak berubah-berubah, itu saudara, itu pengikut Rasulullah. Kalau bukan, berarti bukan pengikut Rasulullah, bukan umat Nabi Muhammad, bukan umat Muhammad. Mohon maaflah, bukan kita berbeda pendapat terus menyalahkan, tidak. Tapi siapa yang ingin ikut Rasulullah, seperti itulah adanya. Secara syariat ya secara hakikat. Kemudian jangan juga hanya fikih terus, jangan hanya tasawuf terus, jangan akidah terus, tapi ma'rifat juga. La yasalu sholata illa bi ma'rifatillah. Tidak ada solat kecuali tidak ma'rifatullah. Siapa itu Allah, siapa Ahmad, siapa Muhammad, siapa Adam. Nah, maka inilah yang bagaimana betul-betul, bukanlah dilihat daripada keturunannya, bukan dilihat daripada wajahnya, bukan daripada apanya, tapi dilihat daripada apa-apa yang ada pada kolbu dan perbuatan-perbuatan yang ada pada adab dan akhlak. Maka hadirin sekalian, ya mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa diberikan anugerah, diberi keberkahan atas dengan adanya tajalli yang sempurna, mazhar yang sempurna, mulai daripada zat sifat asma dan af'al. Kita serahkan tubuh hatinya orang itu kepada zat sifat asma dan af'al. Siapa zat sifat asma dan af'al itu? Nah, itulah Allah. Nah, maka hadirin sekalian, setelah seperti itu, orang-orang yang seperti itulah, maka dia selamat dunia, insyaallah, dunia dan akhirat. Yang penting menyatukan keempat-empatnya. Amin. Tapi ini tidak kita mengatakan kita paling benar, kemudian berbeda pendapat, salah dan lain, tidak. Semuanya terpulang, tergantung daripada masing-masing. Jadi mungkin seperti itu hadirin. Lebih dan kurangnya mohon undur diri, pamit. Kita daripada channel Pengarang Cahaya sedang di daerah Sedayu, Oke, mari kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.